warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adikan Prijati. Saya dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis, Dinkes Artificial Intelligence Cilacap. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang dampak vaksin Sinovac terhadap patofisiologis pada manusia. Dampak vaksin Sinovac terhadap patofisiologis pada manusia. Di sini, saya akan menjelaskan tentang COVID-19, vaksin, vaksinisasi, jenis COVID, vaksin Sinovac, dampak vaksin Sinovac. Yang pertama yaitu tentang COVID-19. Ini merupakan gambar dari virus COVID-19 atau virus corona. Pada tanggal 31 Desember 2019 dilaporkan terdapat 27 kasus pneumonia dengan etiologi yang tidak diketahui di kota Wuhan, Provinsi Hubei di Cina. Pada 11 Februari 2020, WHO secara resmi menyebut penyakit yang dipicu oleh nCoV 2019 tersebut sebagai penyakit virus corona 2019 atau COVID-19. Penyebaran COVID-19 kemudian terus berlangsung dengan cepat hingga banyak negara yang terjangkit COVID-19. Sampai pada 30 Januari 2020, WHO mendeklarasikan wabah COVID-19 di Cina sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Virus corona berasal dari coronaviruses atau CoV yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV. Sedangkan untuk novel coronavirus atau nCoV adalah jenis baru yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona merupakan zoonosis yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Jadi virus COVID ini awal mulanya yaitu dari hewan. Nah, di Cina itu diidentifikasi bahwa sumber virusnya itu dari seekor kelelawar. Vaksin dan vaksinisasi. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya, atau juga zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang telah menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Vaksinisasi merupakan tindakan pemberian suatu vaksin. Itu terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan imunisasi. Imunisasi didefinisikan sebagai suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terdapat sebuah penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan saja. Jenis-jenis vaksin. Jenis-jenis vaksin di sini yaitu jenis-jenis vaksin dari COVID yang akan ada di Indonesia. Yang pertama yaitu AstraZeneca, yang kedua yaitu China National Pharmaceutical Corporation atau Sinovac, yang ketiga yaitu Sinovac Inc. Yang keempat yaitu BioNTech dan Sinovac Life Sciences Co. atau Sinovac Life Sciences Co. Ini merupakan jenis-jenis vaksin yang sebelumnya merupakan jenis-jenis vaksin yang ada di Indonesia. Ini merupakan jenis-jenis vaksin yang secara umum. Yang pertama yaitu vaksin yang dilemahkan atau attenuated live vaccine. Viabilitas dan daya inti kuman atau virus dilemahkan, namun masih mampu menimbulkan suatu imun. Vaksin ini berasal dari keseluruhan organisme atau bagian dari organisme. Yang kedua yaitu vaksin yang telah dimatikan atau kill vaccine, inactivated vaccine, berasal dari mikroorganisme yang telah dimatikan. Respon imun yang timbul lebih lama daripada vaksin hidup sehingga bisa memerlukan imunisasi ulang. Yang ketiga yaitu vaksin rekombinan. Susunan vaksin ini memerlukan epitop organisme yang patogen. Sintesis dari antigen vaksin tersebut melalui isolasi dan penentuan gen epitop bagi sel penyerang vaksin. Prinsip dari vaksin ini adalah dengan menyisipkan satu atau lebih gen yang mengkode determinan imunitas yang penting pada mikroorganisme. Vektor yang bisa digunakan adalah virus, yaitu Pokvirus vaccinia, Canaripox, adenovirus, dan bakteri Salmonella. Yang keempat yaitu vaksin mRNA. Vaksin mRNA adalah teknologi yang berkembang pesat untuk mengobati penyakit menular dan kanker. Vaksin berbasis mRNA mengandung mRNA yang mengkode antigen yang telah diterjemahkan di mesin seluler inang dengan vaksinisasi. Yang kelima yaitu vaksin DNA. Vaksin DNA biasanya terdiri dari molekul DNA plasmid yang mengkodekan satu atau lebih antigen. Mereka lebih unggul dari vaksin mRNA dalam formulasi yang digunakan untuk stabilitas dan efisiensi pengiriman, namun mereka harus memasukkan nukleus yang dapat membawa risiko integrasi faktor dan mutasi pada genom inang. Sejauh ini, dua vaksin DNA SARS-CoV-2 sedang dalam pengembangan. Yang keenam yaitu vaksin vektor. Vaksin vektor langsung adalah virus hidup atau vektor yang mengekspresikan antigen heterolog. Mereka dikarakterisasi dengan menggabungkan imunogenisitas yang kuat dari vaksin yang dilemahkan hidup dan keamanan vaksin subunit, dan secara luas digunakan untuk mengindukasi imunitas secara in vivo. Penelitian vaksin SARS-CoV-2 atau 2 terkait telah dilakukan oleh lembaga-lembaga berikut, yaitu Grivax Inc. yang berbasis di Boston telah menyelesaikan konstruksi vaksin vektor adenovirus SARS-CoV-2 dengan Grivax Vector Platform dan seharusnya akan dipindahkan ke pengujian hewan. Ini merupakan tabel beberapa perusahaan bioteknologi terkait vaksin COVID-19. Yang pertama yaitu perusahaan BioNTech Inc. dan Pfizer Inc. yang ada di Amerika Serikat. Tahapnya yaitu uji klinis yang dilakukan pada April 2020. Jenis vaksinnya yaitu vaksin mRNA. Yang kedua yaitu Invanex dan Takis Biotech yang ada di
klinis yang dilaksanakan pada April 2020. Jenis vaksinnya itu vaksin Delta. Yang ketiga yaitu Inovio In yang ada di Amerika Serikat. Uji yang dilakukan yaitu uji praklinis. Jenis vaksinnya itu vaksin Delta. Yang keempat yaitu Johnson & Johnson yang ada di Amerika Serikat. Uji yang dilakukan yaitu uji klinis yang dilakukan pada September 2020. Jenis vaksinnya itu subunit vaksin vektor hidup. Yang kelima yaitu Moderna In yang ada di Amerika Serikat. Uji yang dilakukan yaitu uji fase 1 dilakukan pada 15 Maret 2020 dan uji klinis fase kedua yaitu belum diketahui sampai sekarang. Jenis vaksinnya yaitu vaksin mRNA. Lalu yang keenam yaitu Novavax yang berasal dari Swedia. Uji yang dilakukan yaitu uji praklinis. Uji klinisnya dilakukan pada Juni 2020. Jenis vaksinnya yaitu vaksin subunit. Yang terakhir yaitu vaksin biologik yang berasal dari Tiongkok. Uji yang dilakukan yaitu uji klinis fase 1. Jenis vaksinnya yaitu vaksin mRNA. Patogenesis. Pada manusia, COVID menyerang seluruh pernafasan melalui T-cell alveoli. COVID-19 mempunyai glikoprotein pada enveloped spike atau protein S untuk dapat menginfeksi manusia. Protein S virus akan berikatan dengan reseptor S2 pada plasma membran sel manusia. Dalam sel, virus ini akan menduplikasi metagenetik dan protein yang dibutuhkan dan akan membentuk virion baru di permukaan sel. Sama halnya seperti SARS-CoV, setelah masuk ke dalam sel selanjutnya, virus ini akan mengeluarkan genom RNA ke dalam sitoplasma dan Golgi. Sel kemudian akan ditranslasikan membentuk dua lipoprotein dan protein struktural untuk dapat bereplikasi. Faktor virus dengan respon imun menentukan keparahan dari infeksi COVID-19. Efek sitopatik virus dan kemampuannya dalam mengalahkan respon imun merupakan faktor keparahan infeksi virus. Sistem imun yang tidak adekuat dalam merespon infeksi juga menentukan tingkat keparahan di sisi lain. Respon imun yang berlebihan juga ikut andil dalam kerusakan jaringan. Saat virus masuk ke dalam sel, selanjutnya antigen virus akan dipresentasikan ke antigen presentasi sel atau APC. Presentasi sel ke APC akan merespons sistem imun humoral dan seluler yang dimediasi oleh sel T dan sel B. IgM dan IgG terbentuk dari sistem imun humoral. Pada SARS-CoV, IgM akan hilang pada hari ke-12 dan IgG akan bertahan lebih lama. Keluhan apa yang dirasa orang setelah terinfeksi SARS-CoV itu? Gejala paling umum COVID-19 adalah demam, batuk kering, dan panas. Keluhan lainnya dalam alami pasien antara lain seperti sesak napas, sakit tenggorokan, pilek, nafsu makan berkurang, diare, hingga berkurangnya sensasi penciuman dan perasa. Gejala akan timbul pada hari ke-4 dan 4-14 setelah virus masuk ke dalam tubuh lewat mata, hidung atau mulut. Masa ini disebut masa inkubasi. Selama masa inkubasi, pasien tidak bergejala. Karakter SARS-CoV-2 yang sangat berbahaya dibandingkan virus corona lainnya adalah SARS-CoV-2 dapat menular bahkan sebelum gejala dirasakan. Kelompok orang yang dikategorikan orang tanpa gejala atau OTG oleh gugus tugas COVID-19 pemerintahan Indonesia. Sinovac. Vaksin Sinovac pada saat ini perlombaan Vaksin Sinovac pada saat ini digunakan sebagai perlombaan untuk memproduksi vaksin, diawali oleh China dengan Sinovac dan Sinovac. Perusahaan biofarmasi yang berkedudukan di Cina tersebut mendukung pemanfaatan Coronavac, yaitu vaksin yang efektif. Vaksin tersebut bekerja dan menggunakan virus yang sudah dimatangkan sehingga merasa sistem kekebalan tubuh terhadap virus tanpa risiko memberikan risiko penyakit serius. Coronavac adalah metode vaksin yang lebih tradisional seperti digunakan pada banyak vaksin, diantaranya yaitu vaksin rabies. Hal tersebut diungkapkan oleh Associate Professor Luo Zhai dari Nanyang Technological University kepada BBC. Disebutkan salah satu keunggulan utama dari vaksin Sinovac adalah dapat disimpan dengan merek standar dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Efek samping dari keamanan vaksin Sinovac yaitu keamanan vaksin Sinovac sudah diteliti sejak uji klinis fase pertama dan kedua yang dikerjakan di Cina, tepatnya di Jiangsu dan Hebei. Keamanan juga dinilai pada uji klinis fase ketiga di Bandung, Turki, Brasil, dan Chile. Berdasarkan laporan interim uji klinis fase 3 yang diterima oleh BPOM, didapatkan bahwa efek samping dari vaksin Sinovac lebih tinggi di Sinovac. Pada uji klinis di Bandung, frekuensinya hanya 0,1% hingga 1%. Tidak ada satupun yang mengalami efek samping serius. Efek samping lokal pada vaksin